Halo semuanya, selamat datang di Shogi Dojo, di mana channel ini saya akan menjelaskan cara bermain shogi bagi pemula. Mungkin dari kalian beberapa sudah tahu apa itu shogi, tapi yang belum tahu, shogi itu adalah catur Jepang di mana tujuan kita itu adalah untuk menangkap raja musuh dengan memberikan skakmat, sama seperti di catur internasional. Sebelum kita bisa mulai, mungkin saya akan jelaskan dulu cara bidak-bidak ini bergerak. Oke, kita bisa mulai dulu dari raja atau dalam bahasa Jepang karakter ini disebutnya Osho dan yang ini disebutnya Kyokusho. Dalam permainan sebenarnya tidak ada signifikan bedanya apa karena cara bergeraknya sama, yaitu satu kotak ke segala arah. Tapi dalam bahasa Indonesia karakter yang ini tadi disebutnya Jenderal Raja, sedangkan yang ini disebutnya Jenderal Permata karena karakter ini memiliki tompel di sebelahnya, sedangkan yang ini tidak ada. Oke, selanjutnya bidak ini dalam bahasa Jepang namanya Hisha, atau mungkin dalam bahasa Indonesia arti literalnya adalah kereta terbang. Mungkin analogi yang lebih baik adalah benteng, karena cara bergeraknya itu sama seperti benteng di catur internasional, yaitu dia bisa bergerak vertikal dan horizontal sejauh-jauhnya tanpa melompati bidak yang lain. Jadi dia cuma bisa bergerak sejauh ini, dia tidak bisa ke kotak sini. Oke, selanjutnya bidak ini Kakugyo, atau dalam bahasa Indonesia arti literalnya adalah bergerak sudut, karena dia itu bergeraknya secara diagonal. Mungkin seperti yang kalian bisa sadari bahwa dia ini bisa bergerak seperti bidak gajah di catur. Jadi mungkin kita bisa sebut ini sebagai gajah. Oke, selanjutnya bidak ini Kakugyo, atau dalam bahasa Indonesianya adalah bergerak diagonal, karena dia itu bisa, seperti yang kalian tahu, dia bisa bergeraknya secara diagonal. Mungkin analogi yang bisa lebih cocok seperti gajah di catur, dia itu bisa bergerak sejauh-jauhnya tanpa melompati bidak lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana dua bidak ini bergerak. Yang di kiri namanya Kinsho, atau dalam bahasa Indonesia Jenderal Emas. Sedangkan yang di kanan ini namanya Kinsho. Jadi yang ini dengan K, Kinsho, dan yang ini dengan G, Kinsho. Cara bergeraknya itu mirip, tapi seperti yang bisa dilihat di layar, mereka bergeraknya lumayan berbeda. Jadi yang saya bisa analogikan, Jenderal Emas ini dia bergeraknya adalah berbentuk tanda tambah ditambah dengan serong kiri dan serong kanan depan. Sedangkan yang Jenderal Perak, dia ini bergeraknya seperti tanda silang dengan depan satu kotak. Jadi dia tidak bisa ke belakang kiri dan ke belakang kanan, sedangkan Jenderal Perak tidak bisa ke kiri dan ke kanan dan pun juga ke belakang. Mungkin dua jenderal ini agak sulit bagi pemula untuk membedakan, tapi
dengan cukup pelatihan kalian bisa menghafal cara kedua bidak ini bergerak. Oke, selanjutnya bidak ini keima, atau mungkin bisa diartikan dalam bahasa Indonesia kuda, atau dalam bahasa Inggris knight. Kuda di shogi itu bidak satu-satunya yang hanya bisa melompati bidak yang lain untuk mencapai destinasinya. Tapi tolong dibedakan dengan kuda di catur, dia itu hanya bisa membentuk L seperti yang ini. Dia tidak bisa ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ataupun ke sini. Oke, dua bidak terakhir ini disebut gyosha dan yang ini fuhyo. Dalam bahasa Indonesia ini bisa disebut sebagai tombak, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya yang lebih dikenal banyak orang adalah lance. Sedangkan yang ini disebut sebagai pion, atau dalam bahasa Inggris pawn. Cara bergeraknya lance ini lumayan unik karena dia seperti benteng, dia bisa bergerak sejauh-jauhnya ke depan. Tapi dia tidak bisa bergerak ke samping ataupun bergerak mundur, dia hanya bisa ke depan. Sedangkan pion agak berbeda dengan catur internasional karena dia hanya bisa bergerak satu kotak ke depan. Cara menangkap bidak musuh pun dia hanya bisa ke depan satu kotak. Tidak ada dia bisa bergerak miring ataupun bergerak dua kotak dalam gerakan pertamanya. Sama seperti catur, bidak-bidak ini memiliki stratanya masing-masing dilihat dari cara bidak itu bergerak dan fungsinya dalam permainan. Dimulai dari raja, karena raja itu adalah bidak yang paling penting, karena tanpa raja pun gak ada permainan. Dilanjutkan dengan benteng dan gajah, karena mereka berdua memiliki mobilitas yang paling tinggi di dalam permainan. Selanjutnya adalah jenderal emas dan jenderal perak. Jenderal emas lebih memiliki fungsi sebagai pelindung raja, sedangkan jenderal perak lebih ofensif dan lebih ikut serta dalam peperangan. Selanjutnya adalah kuda dengan lance. Dan yang terakhir adalah pion sebagai pertahanan paling depan. Oke, itu adalah semua penjelasan tentang cara bidak-bidak itu bergerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana bidak-bidak tersebut bisa menambah kemampuan geraknya itu dengan cara promosi. Sampai jumpa ke video berikutnya.